Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Di sini saya akan membahas tugas topik 5 mata kuliah prinsip dan pengajaran asesmen yang efektif 1 terkait demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Tugas ini merupakan hasil diskusi antara kelompok mengenai refleksi fear teaching yang telah dilakukan di kampus. Fear teaching ini dilaksanakan oleh Sarah Azahra Octavia dan Dwi sebagai guru model, dan kami berperan sebagai peserta didik dan observer. Mari kita bahas. Guru model yang pertama adalah Sarah Azahra Octavia. Secara keseluruhan, pembelajaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan pembelajaran dan asesmen yang telah dirancang serta mencapai tujuan pembelajaran. Akan tetapi terdapat kendala, yaitu dalam melaksanakan pretest dan posttest. Adapun kendalanya terdapat pada sinyal yang lemah, sehingga sebagian peserta didik tidak dapat melaksanakan pretest dan posttest. Akan tetapi dari guru model tersebut tidak ada tindak lanjut. Kemudian terdapat beberapa peserta didik yang fasib tidak mengikuti pembelajaran, akan tetapi tidak diperhatikan oleh guru model, serta terjadi miskonsepsi tentang materi yang dijelaskan. Suasana pembelajaran secara keseluruhan efektif. Guru model memanfaatkan teknologi seperti quizzes, video pembelajaran, simulasi VET, dan ILKPD, dan sebagian besar peserta didik aktif berdiskusi. Adapun hal yang harus diperbaiki dan hal yang dapat dijadikan pelajaran bagi kami melalui pelaksanaan fear teaching yang telah dilaksanakan oleh guru model Sarah Azahra Octavia adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila melaksanakan pretest dan posttest menggunakan quizzes yang dapat diakses menggunakan sinyal, harus disediakan alternatif lain jika strategi dan metode tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kemudian, guru harus memperhatikan seluruh peserta didik dan melibatkan secara langsung peserta didik agar dapat mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, di bagian LKPD yang diberikan kepada peserta didik, simpulan harus bisa diambil dari data hasil percobaan yang dilakukan. Kemudian, pertanyaan yang terdapat dalam LKPD harus bisa menggali kemampuan analisis peserta didik dan membantu peserta didik membuat kesimpulan di LKPD tersebut. Pertanyaan yang dibuat jawabannya harus bersifat terbuka, berupa penjelasan dan dapat menggunakan kata tanya seperti bagaimana dan mengapa. Sebaiknya tidak ada pengulangan kata atau kalimat pada opsi jawaban. Kemudian, rumusan IPK disesuaikan dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, dalam membuat pertanyaan harus terdapat stimulus terlebih dahulu, tidak langsung ke pertanyaan. Dan yang terakhir, dalam membuat rubrik penilaian menggunakan skala interval. Untuk selanjutnya adalah guru model Muhammad Dwi Putra Rusmawijaya. Secara keseluruhan, pembelajaran yang dilaksanakan sudah efektif dan sesuai dengan rancangan pembelajaran dan asesmen yang telah dirancang. Peserta didik sebagian besar aktif mengikuti pembelajaran dengan berdiskusi dan bertanya. Pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi seperti face simulation dan quizzes. Dalam pelaksanaannya pun berjalan lancar, tidak ada kendala. Akan tetapi, guru model hanya fokus kepada peserta didik yang duduk di bagian depan saja. Peserta didik yang bagian di belakang kurang diperhatikan. Guru model tidak bergerak memantau aktivitas peserta didik. Guru model dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Salah satu upayanya adalah membuat nyanyian rumus fisika sehingga peserta didik yang fasib dan mengantuk menjadi aktif dan ceria kembali mengikuti pembelajaran setelah menyanyikan lagu ciptaan guru model tersebut. Guru model sangat bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga rasa semangat yang dimiliki oleh guru tersebut menular kepada peserta didik. Adapun hal yang harus diperbaiki dan hal yang dapat dijadikan pelajaran adalah sebagai berikut. Sebagai guru harus memperhatikan aktivitas peserta didik secara keseluruhan, tidak hanya fokus pada beberapa peserta didik saja. Pada indikator pembelajaran harus menggunakan KKO yang sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran harus mencakup rumusan ABC atau ABCD, yaitu Audience, Behavior, Condition, dan Degree.
Kemudian, tujuan pembelajaran harus mencakup kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya adalah dalam pertanyaan refleksi, pembelajaran kalimat dan pertanyaan yang digunakan bersifat terlalu umum. Dalam LKPD, pertanyaan yang digunakan kurang efektif dan kurang mendorong peserta didik bernalar kritis. Terdapat petunjuk dalam pengisian LKPD. Untuk membuat kesimpulan, disajikan narasi terlebih dahulu. Peserta didik tidak langsung menyimpulkan begitu saja. Dalam rubrik penilaian, disajikan petunjuk penilaian. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kami sampaikan untuk kelompok lain. Yang pertama adalah, dalam asesmen yang dilaksanakan, apa saja keterampilan yang diukur? Pertanyaan yang kedua, apakah dalam melaksanakan proses asesmen menggunakan pemanfaatan teknologi atau media? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengatasi jika dalam melaksanakan pretest dan posttest terdapat kendala seperti sinyal yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut? Apakah ada alternatif lain? Kemudian, tanggapan pertanyaannya adalah yang pertama. Dalam melaksanakan asesmen digunakan untuk mengukur keterampilan yang melibatkan keterampilan kognitif, yakni melalui pretest dan posttest, kemudian kemampuan performance dan kemampuan mengkomunikasikan melalui presentasi, serta kemampuan kinerja dan produk melalui kegiatan proyek. Untuk pertanyaan kedua, jawabannya adalah dalam asesmen yang dilakukan memanfaatkan berbagai bantuan teknologi dan media. Misal untuk pretest dan posttest menggunakan bantuan media Quizzes. Kemudian untuk kemampuan performance digunakan juga media Google Form dan perangkat teknologi ponsel untuk bisa diakses peserta didik dalam turut serta terlibat dalam proses asesmen. Dan untuk tanggapan pertanyaan terakhir adalah alternatif lain jika terdapat kendala ketika melaksanakan pretest dan posttest menggunakan Quizzes atau internet. Peserta didik menjawab soal di lembar kertas kemudian dikumpulkan atau dengan menggunakan Google Form. Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Sarah dan Dwi sebagai guru model. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf karena masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.